mitos atau fakta sih bahwa pasangan suami istri ketika menunaikan haji itu akan sering bertengkar. Ternyata yang dipegang itu ternyata salah tangan. Jadi bukan tangan istrinya tapi justru tangan jamaah perempuan lain. Dan itu konflik pecah perang dunia. Marah-marah, bahkan sampai pulang ke Indonesia pun itu masih dibahas dan masih bersih tegang. Kita mengetahui bersama bahwa ibadah haji itu kan bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga mental dan fisik yang melelahkan, terutama ketika puncak haji Bapak Ibu. Jadi 5-6 hari itu kita benar-benar diuji kesabarannya. Kalau misalkan kita tidak bijak menyikapi hal yang berkenaan hubungan dengan pasangan kita, itu sangat mudah tersulut untuk kita emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci. Pada segmen ini saya akan sharing gitu ya, bercerita terkait dengan mitos atau fakta sih bahwa pasangan suami istri ketika menunaikan haji itu akan sering terlibat konflik atau bahkan mungkin sering bertengkar atau bersih tegang ketika di Tanah Suci. Nah, itu mitos atau fakta. Baik, sebelum saya lanjutkan gitu ya, saya akan menceritakan dulu. Jadi beberapa hari sebelum saya berangkat ya Bapak Ibu, itu saya didekati oleh salah seorang tamu ya. Jadi ibu-ibu itu, beliau membisikkan sesuatu di telinga saya. Jadi beliau mengatakan bahwa Mbak, nanti di Tanah Suci yang sabar ya, sing rukun sama suaminya, jangan bertengkar di sana. Pada saat itu saya menjawab, "Nggih Bu, pangestunipun doanya," saya bilang seperti itu. Nah, ketika berada di Tanah Suci Bapak Ibu, saya memang sih banyak menyaksikan beberapa gitu ya pasangan suami istri itu yang terlibat konflik ya antara mereka berdua gitu. Nah, justru kalau menurut saya ya, sebenarnya konflik ini konflik yang sebenarnya disebabkan bukan oleh sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang prinsip gitu ya, tapi justru disebabkan oleh hal-hal sepele sebenarnya. Contoh misalkan yang sering banget terjadi itu adalah miskom ketika janjian. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita di Madinah Bapak Ibu. Jadi ketika di Madinah itu kan kita sholatnya di Masjid Nabawi ya. Nah, sementara di Masjid Nabawi itu tempat sholatnya laki-laki sama perempuan itu kan pisah. Jadi biasanya kita akan janjian di sana. Nah, misalkan ini saya ilustrasikan saja kira-kira seperti ini. Suaminya pesan sama istrinya, "Mah, nanti kita janjian ya pulangnya, nanti aku WA. Kalau misalkan sudah keluar masjid nanti aku WA," gitu ya pesannya. Nah, hal seperti ini kelihatan sepele Bapak Ibu, tapi ini bisa jadi sumber konflik kalau kita kurang bijak menyikapinya. Ternyata si suaminya WA, nah si istrinya ternyata WA-nya centang satu ke istrinya itu. Sudah wes, istrinya itu juga bingung, mencari-cari, menunggu lama, si suaminya juga menunggu juga lumayan lama, istrinya mencari, suaminya mencari dan tidak ketemu sampai akhirnya pulang sendiri-sendiri sampai hotel, marah-marah, konflik, bertengkar dan seterusnya. Padahal kalau menurut saya hal seperti ini tuh bisa kita antisipasi dengan sangat mudah sebenarnya. Jadi kalau kita janjian, mungkin ini ya, terutama ini penting banget buat Bapak Ibu yang berangkat, terutama pasangan suami istri. Jadi kalau janjian gunakan parameter yang jelas Bapak Ibu. Contohnya apa? Gunakan waktu dan tempat yang sudah jelas. Jadi parameternya itu bukan nanti saya WA, bukan seperti itu, tapi nanti kita keluar dari masjid jam sekian ya, ketemu di depan pintu berapa gitu, jam sekian, misalkan jam 8 di pintu nomor ini. Nah, kalau kita gunakan parameter yang tepat ya Bapak Ibu, waktu dan tempat yang sudah kita sepakati bersama, niscaya konflik itu bisa kita minimalisir, konflik itu bisa kita antisipasi dengan sangat mudah.
Jadi hal-hal seperti ini ya sering sekali menjadi konflik bagi pasangan suami istri, tapi sebenarnya bisa kita antisipasi dengan mudah. Ada lagi kisah suami istri itu ya, ini terjadi pada saat, jadi beliau itu menceritakan kepada saya gitu ya, marah-marah gitu ya sama suaminya. Karena apa? Nah, ini kejadian ketika jamaah mulai berpindah dari Musdalifah ke Mina. Nah, itu biasanya kan kita naik bis ya Bapak Ibu, dan kondisinya kalau di puncak haji kan kondisi agak chaos ya, apalagi di Musdalifah ke Mina. Nah, pada saat naik bis suaminya kan naik duluan. Nah, niatnya membantu istrinya, memegang tangannya untuk membantu istrinya naik ke bis, karena kan biasanya barang bawaan kita kan lumayan banyak ya, ransel, kadang ada tas tenteng juga. Nah, maksud hati suaminya itu berniat membantu istrinya untuk naik bis. Tahu nggak Bapak Ibu, ternyata yang dipegang itu ternyata salah tangan. Jadi bukan tangan istrinya, tapi justru tangan jamaah perempuan lain. Dan itu konflik, pecah perang dunia, marah-marah, bahkan sampai pulang ke Indonesia pun itu masih dibahas dan masih bersih tegang. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, ini sangat kemungkinan terjadi pada kita gitu ya, pasangan suami istri, kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan gitu ya. Nah, pertanyaannya, betul nggak sih itu mitos apa fakta sih ketika kita berangkat haji gitu ya, pasangan suami istri itu akan sering terlibat konflik, mitos atau fakta? Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang harus kita percaya ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu tidak benar sih, kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kalau saya melihat ya, berkaca dari saya dengan suami gitu, apa yang terjadi di Tanah Suci itu merupakan sesuatu yang sudah biasa kita alami ketika kita berada di rumah. Jadi kalau misalkan kita di rumah itu adem ayem gitu ya, tidak banyak terlibat konflik dengan pasangan, di sana pun juga demikian kok. Tapi kalau kita di rumah itu sudah sering cekcok gitu ya sama pasangan, masalah sepele jadi besar, masalah sederhana jadi rumit gitu. Nah, itu di sana pun juga disebabkan karena masalah yang kecil pun itu bisa tersulut emosinya. Apalagi ibadah haji itu kan bukan hanya perjalanan spiritual ya Bapak Ibu. Kita mengetahui bersama bahwa ibadah haji itu kan bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga mental dan fisik yang melelahkan, terutama ketika puncak haji Bapak Ibu. Jadi 5-6 hari itu kita benar-benar diuji kesabarannya, mulai dari antrian toilet yang mengular, mulai dari perjalanan yang cukup panjang ketika lempar jumroh sampai tanggal 10, melempar jumroh 11, 12, bahkan ketika nafar sani kita sampai ke 13 itu melempar jumroh, perjalanannya PP berapa. Nah, itu memang benar-benar menguras tenaga, menguras fisik, dan kita itu dalam kondisi yang lelah. Kalau misalkan kita tidak bijak menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan pasangan kita, itu akan sangat mudah tersulut untuk kita emosi. Jadi ini semua kembali ke diri kita ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang merasakan ada konflik di sana, maka segera beristighfar dan kita kembali ke niat kita gitu ya. Jadi kita ibadah itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu untuk memenuhi panggilan Allah untuk ibadah haji di sana. Jangan sampai apa yang sudah kita nantikan selama bertahun-tahun itu kita cederai dengan hal-hal yang tidak semestinya. Kalau memang bisa minimalisir ya, bisa diantisipasi, kita bicarakan baik-baik dengan pasangan kita. Tidak perlulah kita sampai membesar-besarkan sesuatu yang sepele. Jadi kalau tips saya gitu ya sama suami gitu ya, pada saat itu alhamdulillah kami tidak mengalami konflik yang berarti ya. Adalah sedikit, tapi nggak sampai marah, sampai diam-diaman, sampai saut-sautan. Itu alhamdulillah Allah jaga dari hal seperti itu. Tapi ya itu kuncinya, komunikasi yang baik, kesepakatan yang sama-sama kita sepakati untuk kebaikan kita kesana. Itu kalau tujuannya apa sih? Kita kan pengen menjadi haji yang mabrur. Jadi jangan sampai
ibadah yang kita nantikan itu terciderai dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi fakta atau mitos sih kalau ibadah haji pasangan suami istri itu akan sering mendapatkan konflik gitu. Jadi saya tidak setuju sih, dan itu kembali ke diri kita masing-masing. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang berangkat bersama pasangannya, yang berangkat haji bersama pasangannya, saya doakan selalu rukun di sana, selalu diberikan kesehatan, dan Bapak Ibu bisa semakin harmonis gitu ya, meninggalkan semua pekerjaan yang ada di rumah, meninggalkan anak-anak, nikmati masa-masa berdua gitu ya dengan pasangan kita. Kita bisa makan bareng gitu ya, bisa makan bareng, menikmati ibadah bareng, berangkat pulang ke masjid bareng, dan itu sesuatu yang ketika di rumah barangkali itu susah untuk kita lakukan gitu ya, karena mungkin sudah sibuk dengan pekerjaannya, sudah sibuk dengan anak-anak. Jadi selamat menikmati keromantisan gitu ya bersama pasangan Bapak Ibu, pasangan halal Bapak Ibu ya. Saya doakan semoga ibadahnya lancar dan Bapak Ibu semua menjadi haji yang mabrur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك